Pemberian makanan bayi dan anak. Pentingnya pemberian ASI hingga anak usia 2 tahun. ASI tetap diberikan untuk kekebalan tubuh bayi dan memberikan asupan gizi selain dari MPASI keluarga. ASI juga memperkuat ikatan batin antara ibu dan bayi, sehingga ibu harus mengutamakan memberikan MPASI dan ASI yang dilanjutkan hingga semau bayi. Pemberian makanan pendamping adalah proses pemberian tambahan makanan dan cairan kepada bayi mulai usia 6 bulan ketika ASI tidak lagi mencukupi kebutuhan gizi bayi. MPASI dapat diolah dari bahan lokal yang tersedia di rumah dari menu makanan keluarga. Tabel di bawah ini merupakan rekomendasi frekuensi makan dan kebutuhan energi serta MPASI sesuai dengan usia bayi. MPASI anak usia 6 hingga 8 bulan. Pada anak usia 6 hingga 8 bulan sudah mulai belajar memasukkan benda ke mulut, sehingga anak ketika merasa lapar akan memasukkan tangan ke mulutnya dan menunjuk ke arah makanan. Bentuk MPASI yang diberikan pada anak usia 6 hingga 8 bulan seperti makanan lumat atau makanan saring. Frekuensi pemberian MPASI untuk anak usia 6 hingga 8 bulan adalah 2 kali makan utama dan 1 kali selingan, sebanyak 2 hingga 3 sendok setiap kali makan sebagai pengenal rasa. Untuk anak yang tidak ASI dapat diberikan 4 hingga 5 kali makan per hari, sedangkan untuk anak yang masih ASI dapat diberikan 2 hingga 3 kali makan per hari. Porsi dan tekstur MPASI anak usia 6 hingga 8 bulan yang diberikan dapat ditingkatkan hingga usia 8 bulan. MPASI anak usia 9 hingga 11 bulan. Pada usia tersebut, anak sudah bisa menggigit makanan dengan tekstur yang lebih keras serta menunjukkan rasa lapar dengan mengatakan keinginannya. Bentuk MPASI berupa makanan cincang atau lembek dapat memudahkan proses menelan dan tidak membuat tersedak. Pemberian MPASI dapat ditingkatkan sebanyak 3 kali makanan utama dan 2 kali makanan selingan. Untuk anak yang tidak ASI dapat diberikan sebanyak 4 hingga 5 kali makan sehari, sedangkan untuk anak yang masih mendapatkan ASI dapat diberikan 3 hingga 4 kali makan per hari. MPASI anak usia 12 hingga 24 bulan. Anak sudah mulai mengenali jenis makanan yang pernah diberikan dari segi bentuk, rasa, dan aromanya. ASI tetap diberikan hingga anak usia 24 bulan sebanyak 1/3 dari kebutuhan anak. Ketika anak sudah mulai usia 12 hingga 24 bulan, anak sudah bisa mulai mengunyah dan mulai beradaptasi dengan menu makanan keluarga. Frekuensi pemberian makanan kepada anak sebanyak 5 kali sehari dengan bentuk makanan sudah makanan keluarga. Untuk anak yang masih diberikan ASI, diberikan 2 hingga 3 kali makanan per hari, sedangkan untuk anak yang sudah tidak ASI diberikan 4 hingga 5 kali makanan per hari. Pemberian makan responsif merupakan kemampuan pengasuh dalam memberi makan anak secara aktif dan responsif, termasuk cara pemberian makan sesuai umur, memberikan contoh kebiasaan yang sehat, mendorong anak untuk makan, berespon terhadap nafsu makan yang kurang, memberi makanan di lingkungan yang aman, menggunakan interaksi yang positif. Dampak pemberian makan responsif pada anak yang pertama, dapat meningkatkan kemampuan untuk makan sendiri, yang kedua meningkatkan kepekaan anak terhadap rasa lapar dan kenyang, ketiga meningkatkan ketertarikan dan penerimaan anak terhadap suatu makanan. Contoh pemberian makan responsif, yang pertama, susui bayi semau bayi, yang kedua, makan dari tempat makannya sendiri. Bila sudah bisa makan sendiri, dapat dihias makanannya. Lalu, selama makan sebaiknya 30 menit dan maksimal 45 hingga 50 menit. Saat makan, buat suasana menyenangkan, makan bersama keluarga, dan dapat dibuat jadwal yang teratur. Hindari memaksa dalam memberikan makan pada anak. Hindari memberikan minum terlalu banyak sebelum dan saat makan pada anak. Sebaiknya hindari menonton TV, media elektronik, atau memberikan mainan selama makan, sehingga anak akan fokus untuk makan. Jadi, perhatikan asupan makan si kecil sesuai aturan tadi ya Bunda,
supaya si kecil dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.